Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum fitokimia. Adapun anggotanya yaitu terdiri dari saya, Harun Sanur Azijah, ada Yani Yuslianto, Fuzi Fauziah, dan juga Raden Dina Siti Martina. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada ekstraksi daun sirih. Pada ekstraksi ini digunakan Simplicia daun sirih, di mana proses ekstraksi ini terdapat beberapa metode, yaitu ada maserasi, reflux, sokletasi, dan juga infusa. Yang pertama yaitu ada maserasi. Pada metode ini, alat yang digunakan yaitu macerator. Untuk bobot Simplicia yang digunakan yaitu 50 gram, yang menghasilkan bobot ekstrak kental sebanyak 5 gram dan hasil rendemen 10%. Pada metode ini digunakan pelarut alkohol 70%. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode reflux. Pada metode ini digunakan alat reflux yang terdiri dari lampu alas bundar dan juga kondensor dengan pelarut alkohol 70%, di mana Simplicia yang digunakan yaitu sebanyak 30 gram dengan bobot ekstrak kental yang dihasilkan yaitu 3 gram dan hasil rendemennya sebanyak 10%. Lalu ada sokletasi. Pada sokletasi ini, alat yang digunakan yaitu alat soklet yang terdiri dari lampu alas bundar dan juga kondensor, tetapi berbeda dengan alat reflux. Untuk alkoholnya sendiri yaitu sama menggunakan alkohol 70%, dengan bobot Simplicia yang digunakan yaitu 20 gram, menghasilkan bobot ekstrak kental 1 gram, dan hasil rendemen sebanyak 5%. Dan yang terakhir yaitu ada metode infusa, di mana alat yang digunakan pada metode ini yaitu panci 2 susun dengan bobot Simplicia yaitu sebanyak 100 gram, tetapi tidak menghasilkan bobot hasil rendemen. Nah, metode ini tidak dilakukan karena akan pelarut air, di mana pelarut air ini sangat mudah ditumbuhi oleh mikroba. Kesimpulannya, jadi pada metode ekstraksi ini dihasilkan rendemen yang terbesar yaitu pada metode maserasi dan juga reflux, karena hasil rendemen dari daun sirih sendiri tidak boleh kurang dari 5%. Dan pada metode maserasi dan juga reflux, itu menghasilkan 10%. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada proses screening fitokimia. Pada screening fitokimia ini dilakukan untuk mendeteksi alkaloid, flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin, serta steroid. Pada proses screening alkaloid itu dihasilkan senyawa yang negatif alkaloid karena tidak menunjukkan perubahan warna serta endapan. Lalu untuk flavonoid pada daun sirih ini ditemukan positif flavonoid karena terjadinya perubahan warna dari warna hijau menjadi jingga. Pada saponin itu hasilnya negatif karena setelah dikocok menghasilkan tinggi busa mencapai 1 cm, tetapi setelah penambahan HCl2 busa menjadi hilang. Lalu pada polifenol itu hasilnya positif karena terjadinya perubahan warna menjadi hijau kehitaman, tetapi pada tanin itu hasilnya negatif karena tidak terbentuk endapan putih. Lalu pada karena baik, untuk selanjutnya yaitu
akan disampaikan oleh Fauzi Fauziah. Baik, untuk selanjutnya itu ada kadar air. Proses pengeringan yang dilakukan pada pembuatan simplisia bertujuan untuk mengurangi kadar air dari bahan simplisia. Kadar air dapat mempengaruhi kualitas simplisia, seperti mudah terkontaminasi mikroba dan fisik simplisia menjadi rusak. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu untuk alat yang pertama ada oven, yang kedua cawan perselen, dan ketiga timbangan. Untuk bahannya yaitu ekstrak kental maserasi. Untuk prosedurnya, yang pertama, keringkan cawan porselen dalam oven selama 15 menit. Setelah itu, ambil cawan dan timbang berat cawan kosong, lalu masukkan ekstrak sebanyak 1 gram, lalu timbang kembali. Setelah itu, timbang kembali cawan berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, ambil cawan berisi sampel dengan penjepit dan timbang kembali, lalu catat berat akhir cawan. Untuk perhitungan, bobot cawan kosong yaitu untuk bobot ekstrak kental seberat 1 gram. Untuk bobot cawan ditambah ekstrak kental yaitu W1 sebanyak 69 gram, dan bobot cawan ditambah ekstrak setelah diuapkan yaitu W2 sebanyak 67 gram. Untuk perhitungan persen kadar air, yaitu W1 dikurangi W2 dibagi dengan W1 dikali 100%, yaitu didapatkan hasil 2,89%. Jadi pada praktikum uji kadar air ini, pada daun sirih menunjukkan bahwasannya daun sirih mempunyai kadar air sebanyak 2,89%. Hal itu sesuai dengan farmakope herbal, di mana kadar air dari daun sirih tidak lebih dari 10%. Yang selanjutnya itu ada uji kadar sari. Uh, yang pertama, uji kadar sari larut air ditambah dengan kloroform. Kadar sari larut air digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan baku obat atau simplisia tersebut, apakah tersari dalam pelarut air. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, sebanyak 1 gram ekstrak dimaserasi dengan 20 ml air kloroform selama 24 jam menggunakan labu bersumbat. Setelah itu, sekali-kali dikocok selama 6 jam pertama. Kemudian didiamkan selama 18 jam dan disaring. Setelah itu, filtrat air sebanyak 10 ml diuapkan dalam ditara. Setelah itu, residu dipanaskan pada suhu 105 buat tetap. Lalu, kadar sari dihitung dalam persen terhadap ekstrak awal. Untuk perhitungannya, yaitu berat cawan kosong sebanyak 55 gram, kemudian berat cawan ditambah sari sebesar 56 gram, berat ekstrak kental sebesar 1 gram. Kemudian untuk bobot ekstrak setelah diuapkan, yaitu 0,8942 gram. Untuk perhitungan persen kadar sarinya, yaitu berat ekstrak setelah diuapkan dibagi dengan bobot ekstrak awal dikali 100%, dengan menghasilkan kadar sari sebesar 89,42%. Di mana sampel yang digunakan ini, yaitu ekstrak kental maserasi daun sirih, menghasilkan persentase kadar sari larut air sebesar 89,42%. Catatan dalam farmakope herbal edisi 2 yaitu tidak kurang dari 20,4%. Next. Untuk selanjutnya itu ada uji kadar sari larut etanol 70%. Kadar sari larut etanol digunakan untuk mengetahui apakah bahan baku obat atau simplisia mampu larut dalam pelarut organik. Untuk prosedurnya yaitu sebanyak 1 gram ekstrak dimaserasi dengan 20 ml etanol 70% selama 24 jam menggunakan labu bersumpat. Setelah itu sekali-kali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian didiamkan selama 18 jam dan disaring. Setelah itu filtrat air 10 ml diuapkan dalam cawan penguap yang telah ditara, lalu residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bubuk tetap. Setelah itu kadar sari lalu dihitung dalam persen terhadap ekstrak awal. Untuk perhitungannya yaitu berat cawan kosong sebesar 57 gram, berat cawan ditambah sari sebesar 58 gram, kemudian berat ekstrak kental sebesar 1 gram. Lalu bobot ekstrak setelah diuapkan yaitu 0,7549 gram. Untuk perhitungan persen sarinya itu ekstrak kental setelah diuapkan dibagi dengan berat ekstrak awal dikali 100%, yaitu menggunakan kadar sari 75,49%.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Yani Yustianto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu ada fraksinasi. Fraksinasi merupakan metode pemisahan yang digunakan yaitu fraksinasi cair-cair. Metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Prinsip dari metode ini adalah melibatkan kontak fisik antara larutan dengan pelarut atau solvent lain yang sifatnya tidak saling bercampur atau tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asalnya dan biasanya mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase atau lapisan setelah beberapa saat penambahan pelarut. Untuk hasilnya sendiri itu ada nama fraksi yang digunakan ada air, N-heksan, dan etilasetat. Untuk ekstrak yang digunakan yaitu 2 gram. Kemudian untuk bobot ekstrak kental yang dihasilkan itu dari fraksi air sebanyak 0,114 gram. Sehingga menghasilkan rendemen sebanyak 5,7%. Selanjutnya, vaksinasi dilakukan dengan menggunakan sampel ekstrak kental maserasi daun sirih dengan pelarut fraksi yang digunakan yaitu air, N-heksan, dan etilasetat. Pada fraksi etilasetat menghasilkan rendemen sebanyak 5,7%, sedangkan pada fraksi N-heksan dan etilasetat tidak dihasilkan rendemen karena sedikitnya sampel dan pelarut yang digunakan, sehingga sifat dari pelarut yang mudah menguap menyebabkan sulitnya mendapatkan bobot ekstrak kental dari kedua fraksi. Selanjutnya itu ada destilasi. Pohon cengkeh memiliki bau yang khas yang berasal dari minyak atsiri yang terdapat bunga 10-20%, ganggang yaitu 5-10%, dan daun 1-4%. Komponen terbesar yang terdapat dalam minyak atsiri cengkeh adalah iogenol sebesar 70-80%. Beberapa metode yang telah dilakukan untuk mendapatkan minyak cengkeh antara lain ekstraksi, penyulingan atau destilasi, dan lain-lain. Berdasarkan segi ekonomi dan rendemen yang dihasilkan, cara yang paling banyak digunakan adalah destilasi. Untuk destilasi, sampel yang digunakan itu ada cengkeh. Pada praktikum destilasi dilakukan menggunakan simplisia cengkeh dengan pelarutnya yaitu air. Simplisia yang digunakan itu 30 gram sehingga menghasilkan volume minyak 2 mili dan menghasilkan rendemen sebanyak 6,7%. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh Raden Dina Siti Murdina kepada saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kromatografi. Secara umum, teknik kromatografi terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi cair terdiri dari beberapa macam, yaitu kromatografi kolom, kromatografi kertas atau partisi, dan kromatografi absorpsi atau lapis tipis. Untuk alat yang digunakan yaitu bejana kromatografi, kolom kromatografi, plat KLT, sendok tanduk, gunting pensil, penggaris, beker gelas, vial 20 buah, dan kapas lemak. Untuk bahannya yaitu fraksi etil, silika gel, eluen, ekstrak sampel, dan larutan standar. Dan selanjutnya yaitu ada prosedur dari kromatografi kolom. Yang pertama, siapkan kolom kromatografi dengan memasukkan kapas wool sebagai penahan silika yang akan menjadi fase diam. Selanjutnya, basahi silika dengan eluen campuran yang sudah ditentukan perbandingannya sampai menjadi bubur. Lalu masukkan ke dalam kolom, ketuk-ketuk sampai silika membentuk fase padat. Lalu masukkan ekstrak yang diencerkan oleh eluen dan masukkan ke dalam kolom. Selanjutnya itu atur tetesan kolom dan pisahkan fraksi-fraksi berdasarkan warna. Untuk hasilnya terlampir. Yang selanjutnya yaitu ada kromatografi lapis tipis. Prosedurnya yaitu siapkan plat KLT dengan ukuran tertentu dan kasih tanda untuk pentolan masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu isi bejana kromatografi dengan campuran eluen diamkan sampai jenuh. Selanjutnya yaitu totolkan ekstrak dan standar yang akan diukur ke plat KLT yang sudah di open dengan pipa kapiler.
Setelah itu, masukkan ke dalam bejana dan biarkan LW naik, kasih tanda pembatas. Yang terakhir yaitu hitung nilai RF di setiap noda yang dipisahkan. Untuk hasilnya yaitu pada pengeceran pertama, jarak tempuh noda yaitu 1 cm dan jarak tempuh tepi atas bawah itu 7 cm dengan nilai RF 0,14. Untuk pengenceran yang kelima, dengan jarak tempuh noda 0,7 cm dan jarak tempuh tepi atas ke tepi bawah yaitu 7 cm dengan nilai RF 0,1. Untuk pengenceran ke-10, ke-15 dan ke-20 tidak dapat dihitung karena tidak ada jarak pada noda sampel. Untuk kesimpulannya, yaitu pada pengujian kromatografi lapis tipis ini dilakukan menggunakan 5 plat dengan sampel dan standar yang sama. Akan tetapi, plat yang menghasilkan garis sampel hanya 1 dan 2, sedangkan plat KLT lainnya tidak terlihat ada garis sampel. Plat KLT tersebut menghasilkan nilai RF 0,14 dan 0,1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.